penting. Kenapa? Terkadang kita tidak sadar bahwa kita bisa jadi sebagai pelaku dari tindakan penelantaran. Dari tadi Ibu sudah membahas apa itu pengertian penelantaran, kemudian tadi juga sudah diskusi kelompok ibu-ibu ya, buat kelompok, kemudian menyebutkan contoh-contoh penelantaran, itu sudah didiskusikan. Sekarang kita ingin lebih memastikan lagi, lebih mengetahui lagi sejauh mana sih sebenarnya tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penelantaran. Ya, siapa tahu kita ternyata sehari-harinya pernah atau bahkan sering melakukan tindakan penelantaran terhadap anak-anak kita. Karena itu, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan contoh-contoh penelantaran. Kita lihat yang pertama. Tolong diperhatikan Ibu ya. Jangan ada yang buat gosip sendiri di belakang, jangan ada yang membicarakan masalah harga cabai saat ini. Ini cukup penting, silakan diperhatikan. Ya, nanti kita bahas kalau masalah itu. Lagi kanker. Ya, yang pertama, contoh dari penelantaran, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Kemudian tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Dua contoh ini adalah kebutuhan dasar. Seperti yang tadi sudah disebutkan di pengertian ya, kebutuhan dasar anak. Makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan yang bersih, pakaian, tempat tinggal, ini tuh kebutuhan dasar. Nah, jika tidak dilakukan, maka bisa dikatakan ibu melakukan penelantaran. Kemudian yang berikutnya, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Nah, belajar. Kalau anaknya sore pengen keluar main, nggak boleh. Selesai belajar ngaji. Selesai ngaji, lanjutin buat PR. Selesai buat PR, tidur. Tanya jawab lagi sama orang tuanya. Selesai tanya jawab, tidur. Tidak ada kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan diri, bermain bersama teman-temannya. Padahal usia anak adalah usianya sedang senang bermain. Dia bermainnya anak-anak, okay? Kemudian selanjutnya tidak diizinkan sekolah, melarang anak sekolah, melarang anak untuk menuntut ilmu, itu juga dianggap sebagai penelantaran terhadap anak. Berikutnya tidak melakukan imunisasi terhadap anak, tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan mengukur tinggi anak, tidak berobat ke puskesmas dan layanan kesehatan ketika anak sakit. Ini terkait dengan masalah kesehatan. Ternyata kita lalai terhadap kesehatan anak, itu juga bisa dianggap sebagai penelantaran. Karena itu saya selalu ingatkan kepada ibu-ibu, apalagi ibu KPM, punya kewajiban datang ke posyandu, cek kondisi anak kita sehat enggak, tinggi badannya cocok enggak dengan usianya, beratnya juga sesuai enggak, ada peningkatan atau malah menurun. Ketika ibu tidak melakukan itu, berarti ibu juga sudah melakukan penelantaran. Jadi ini bagi ibu-ibu yang nggak suka bawa anaknya ke posyandu. Begitu juga dengan anak sakit, anaknya begitu sakit diobatin kak, atau biarin aja lah, nggak usah diobatin, obat mahal. Itu juga termasuk penelantaran bu, ya. Berikutnya, tidak mendukung pendidikan anak. Anak pengen lanjut sekolah, nggak usah, lanjutin sekolah itu mahal, nggak ada biaya. Itu juga termasuk penelantaran terhadap pendidikan. Berikutnya, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengarkan pendapat anak, dianggap sebagai penelantaran. Mak, temenin main-main dong. Ina, ini kita mau cerita. Nanti. Ah, nggak usah. Main apa? Main sama temanmu sana. Atau misalkan, nggak usah ganggu. Ina lagi sibuk ini. Ketika kita melakukan itu juga bisa dianggap sebagai tindakan penelantaran. Karena kita tidak memperhatikan anak, kita tidak mendengarkan pendapat anak. Itu padahal kegiatan sehari-hari pun bisa, ketika kita tidak mendengarkan anak, itu bisa dianggap sebagai penelantaran. Berikutnya, tidak memberikan kesempatan beribadah. Anak pengen ngaji, tidak dikasih. Anak mau ibadah, kita mau sholat, nanti sholat yuk, cepetan ini, kerjain ini dulu, nanti ibadah itu bisa belakangan. Itu juga bisa dianggap sebagai penelantaran. Berikutnya, tidak mengenalkan nilai baik dan buruk. Oh nak, ini nggak boleh, ini yang boleh. Ketika tidak kita ajarkan anak-anak seperti itu juga dianggap sebagai penelantaran terhadap anak. Jadi kalau anak berbuat buruk, ya udah biarkan aja anak berbuat buruk, tidak ditegur. Ketika anak berbuat baik, kita tidak memberikan apresiasi, atau kita tidak, boleh nak melakukan ini, kita tidak mengingatkan anak seperti itu juga dianggap penelantaran. Berikutnya, tidak mengajarkan untuk menghargai orang atau berhubungan dengan orang lain. Dibiarin anak-anak kurang ajar, nunjuk kaki-kaki, mak, ini mak, ini mak, nah itu juga kurang ajar. Didiemin anak, nggak diingetin, nggak ditegur anaknya. Ketika kita
kita membiarkan itu, ketika kita membiarkan anak melakukan tindakan yang buruk, tidak terpuji, itu juga termasuk penelantaran. Iya, pintar. Ditinggal sendiri. Ditinggal sendiri ini kan sering ya, anak tidur, mumpung anak tidur, tinggalin pergi ke pasar. Ntar anak tiba-tiba bangun, nangis teriak-teriak sendirian di rumah, sedangkan kita sibuk nawar dagangan di pasar. Bisa dianggap sebagai tindakan penelantaran. Dia kadang Yang ketawa-ketawa kayaknya sering nih. lagi tidur saya tinggal ke warung. Oh, ditinggalin ke warung itu juga masih untung kalau nggak bangun. jadi Kalau bangun warung bukan jadi alumni. jadi warung. Pernah ya digituin ya. Selanjutnya, didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak diperdulikan. Ditinggal anaknya, misalkan sebagai contoh, gitu. ya misalkan sebagai contoh kita sebagai orang tua titip anak kita di tetangga, neneknya atau di tetangga bisa. Kemudian dalam waktu tertentu, misalkan sebulan, 2 bulan, memang tujuan kita pergi mencari nafkah. Tapi kita tidak pernah menghubungi anak, menanyakan kabarnya anak gimana, mengirim mungkin biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, tidak pernah. Itu juga termasuk penelantaran. Ibu, ini beberapa contoh, banyak sekali contoh-contoh lainnya penelantaran, ya. Tapi dari beberapa contoh ini saja, kita sudah mulai berpikir, oh ternyata secara tidak sadar beberapa contoh tersebut pernah kita lakukan. Pernah nggak? Pernah ya. Tidak rasa pernah ya. Nah, misalkan anak pengen main bu, ini sama teman-teman, nggak usah main sana, nggak usah main ke sana. Ini bukan waktunya main-main, belajar dulu. Pulang sekolah, jangan suka ikut pergi main-main sama teman-teman, pulang langsung. Panas. Belajar dulu, tidur. Saya itu Saya itu ya, karena itu gunanya kita mempelajari tentang penelantaran supaya apa? Ya, supaya kita bisa lebih menghargai hak-hak anak. Oke, baik, sudah paham contoh-contoh penelantaran? Bagus. Ya, selanjutnya ini contoh-contoh penelantaran. Kira-kira kenapa sih kita tidak boleh melakukan penelantaran? Apa sih efeknya dari semua kegiatan penelantaran yang sedari tadi kita sebutkan, sedari tadi yang sampaikan? Tidak mungkin kan? Tidak ada akibatnya. Nah, kenapa sih kita nggak boleh melakukan penelantaran? Ya sudah, biarin aja anak nggak usah sekolah, biarkan saja anak tidak usah kita berangkatkan ngaji. Ya kalau dia melakukan tindakan buruk, biarkan saja. Tapi ternyata penelantaran yang kita lakukan sebagai orang tua terhadap anak itu memiliki akibat, ada efeknya, ibu-ibu. Ya, jadi jangan bilang biarkan saja lah, atau juga tidak merepotkan, tidak yang penting tidak memberatkan saya. Tidak bisa seperti itu, ibu-ibu. Jadi ibu juga harus paham akibat yang ditimbulkan dari penelantaran yang kita lakukan sebagai orang tua. Baik, yang pertama, akibat yang ditimbulkan dari penelantaran terhadap anak putus sekolah. Kalau anak tidak diberikan kebebasan berpendidikan, tidak didengarkan pendapatnya ingin sekolah, ujung-ujungnya nanti anak akan lebih memilih untuk putus sekolah. Aku nggak dibiayain sama orang tua aku nih, kamu dikasih duit untuk bayar uang sekolah, uang ujian, uang beli buku, anak lebih memilih untuk putus sekolah. Kemudian akibat selanjutnya kurang gizi, tidak dipenuhi makanan bergizi anak, yang tadi ya, makanan sehat, aman dan bergizi, ya gizi buruk. Kemudian anak cuma dikasih yang penting kenyang aja lah, dikasih makan nasi sama garam, diseburin air, udah cukup lah. Ya kan? Kenyang iya, gizinya yang kurang. Masa mau garam-garam terus lama-lama darah tinggi anak kita, Bu, dikasih garam terus. Ya gitu ya, itu kurang gizi. Itu akibat dari penelantaran terhadap anak. Kemudian berikutnya celaka, luka dan sakit. Anak dibiarin naik manjat ke atas ke rumah pakai tangga, itu dibiarin aja sama yang ditonton, terus dari jauh loncat tiba-tiba dari atas genteng. Tindakan buruk, tapi didimin terus sama orang tuanya. Apa yang terjadi? Anak akan celaka, luka, sakit, ujung-ujungnya susah siapa? Orang tuanya. Berikutnya digigit binatang, entah kalajengking, kecoa, ular, anjing dan lain-lain. Anak dibiarin aja pergi keluar malam, terserahlah mau kemana aja, yang penting gak ngerepotin saya sebagai orang tua. Pulang-pulang dikejar sama anjing, kena gigit. Nah, lebih seperti itu, Bu, ya. Kemudian akibat penelantaran berikutnya sering ketakutan atau tidak berani. Ini terkait dengan anak-anak kan sering kita tinggal, ya, jadi tidak kita berikan waktu. Berikutnya kemampuan berbahasa rendah, tidak sering diajak berkomunikasi, tidak sering didengarkan pendapatnya, jadi anak jadi lebih banyak diam, komunikasinya pun menjadi rendah.
berikutnya anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Ini terkait dengan contoh-contoh di sana, tidak diberikan berinteraksi dengan orang lain, tidak diberikan kebebasan untuk bermain, karena bermain juga cara anak dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain di luar lingkungan keluarga. Kalau itu kita larang, itu kita bolehkan, larinya sini, susah dia akan bergaul dengan orang lain, dan juga susah mereka berkomunikasi, lebih banyak takutnya, lebih banyak nggak beraninya melihat orang lain. Ya, itu Bu ya, itu contoh-contohnya, kemudian akibatnya. Ibu sudah paham? Paham. Ada yang pernah melakukan penelantaran? Saya. Oh, rata-rata pernah ya. Saya nggak kasih main ke jalan, soalnya lalu lalang kendaraan itu selalu saya gembok pintunya. Oh, kira-kira itu termasuk penelantaran? Mereka bisa manjat, coba manjat tembok. Dilarang atau enggak, Bu? Saya ingetin saya suka ketiduran. Suka ketiduran. Makanya Terus anaknya yang manjat dilarang atau enggak? saya ingetin jangan, itu namanya maling, tak bilang begitu. Oh iya, bagus. Itu berarti menunjukkan perbuatan baik dan tidak baik. Oh, Yang bisa bagus. dibawa Iya, namanya, makanya kalau Bu. pagar kan pernah tuh bisa Ya. mereka manjat, saya kaget, coba anak-anak masih bangun tidur tuh ternyata di rumah tetangga. Ya, namanya juga anak-anak memang suka seperti itu. Jadi ketika tidur siang. baik, Bu, bagus. Jadi ketika kita memberikan pendidikan, oh anak itu nggak boleh. Iya. Nah, itu termasuk Tapi dia salah nggak satu kasih anaknya main, Bu. pencegahan Dibuka penelantaran. pintunya, disuruh tidur anaknya, Bu. Iya, Berarti dia mau dua dia. Dua penelantaran. Oh, dia Apa saja? Apa saja Bu Mawadah dari ceritanya Ibu Nora? Iya kan tadi katanya Ibu kalau nggak kasih main kan. Nggak dikasih main? Kan Dia jangan tutup siang. pintunya, dia tidur siang anaknya makanya. Biar dia bisa tidur siang. Boleh. Makanya dilarang main-main. Terus? Tapi yang ada saya ketiduran, anaknya lompat pagar. Oh, anaknya lompat pagar, emaknya ketiduran gitu. Itu juga pelantaran, Bu. Masa mama tidur anaknya loncat pagar, Bu. Oh iya. Masa mama tidur. Emaknya kecapean kayaknya ya jaga anaknya main-main. Aturan kan anaknya di borgol. Gak seperti itu juga ibu-ibu ya. Saya Baik. kan baterai mereka nggak habis-habis. Ya betul Bu. Yang namanya anak-anak itu memang baterainya nggak bisa habis. Jadi selalu aktif. Nggak pernah bisa diem. Itu tandanya anak yang sehat. Kalau sakit anaknya diem. Kok di rumah diem anaknya. Nggak bergerak-gerak itu namanya sakit. Tapi kalau masih bisa memanjat pagar, lari ke sana kemari, tandanya anak sehat. Anak PKH makanan yang bergizi. Bu, anak PKH itu. Oh, anak PKH luar biasa. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, saya yakin semua anak-anak ibu juga sehat ya. Ya. Aktivitasnya masih luar biasa di rumah sana. Ya. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan akibat penelantaran dan contoh-contoh penelantaran, saya akhiri materi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk sesi ini. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata, kesalahan sikap dari saya. Saya akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.